pagi anak-anak kelas 5. Pada pagi hari ini Mister mohon maaf karena tidak bisa hadir ya. Jadi Mister membuat video mengenai mengkonversi satuan debit ya. Oke. Nah, pada pagi hari ini Mister menjelaskan tentang mengkonversi satuan debit seperti yang lalu-lalu mengenai liter per menit menjadi sentimeter per kubik per detik, sama kayak yang kecepatan ya. Kalau kecepatan itu kan meter per jam ke kilometer per detik kayak begitu. Kalau ini satuan debit berarti satuan volume dan satuan waktu. Ya, dalam hal ini adalah misalkan contohnya 0,6 liter per menit sama dengan berapa sentimeter kubik per detik. Nah, seperti kita tahu sentiliter itu sentimeter kubik itu sama juga dengan liter per detik kan gitu. Berarti kita harus cari tahu dulu. Ya, ini berarti sentimeter itu berarti sama juga dengan liter. Mililiter. Ya, mililiter per detik. Ya, itu sama. Nah, kalau sudah berarti kita tinggal cek. Jadi 0,6 liter ke mililiter berarti turun berarti kali 1000 ya. Jadi ini 0,6 kali 1000. Ya, sampai sini mengerti anak-anak? Kalau sudah 0,6 kali 1000 karena dia per, kita juga per gitu ya. Menit ke detik. Seperti kita tahu menit ke detik itu adalah 60. Berarti per 60. Maka hasilnya akan menjadi berapa Mister? Nah, kita proses dulu ya. Ini berarti 0,6 kali 1000. Kayak Mister bilang kemarin ini 0,6. Jalanin angkanya berapa kali ke sebelah kanan? 3 kali. 1 ya, 2 ya, 3. Nah, karena ini nggak ada angka, di antara ini kasih 0. Kasih 0. Berarti angka yang kita dapatkan adalah 600 per 60. Maka hasilnya menjadi 10 sentimeter kubik per detik. Nah, seperti itu. Mengerti ya anak-anak ya? Saya masih kurang ngerti Mister. Oke, kita coba lagi. Bagaimana kalau misalnya 7,2 desimeter kubik per jam menjadi cc per detik? Seperti yang kita tahu cc itu berarti sama juga dengan mililiter. 1 mililiter sama juga dengan 1 cm kubik. Berarti ini sama juga dengan cm kubik per detik. Ya. Nah, kalau sudah dapat ya kita tinggal proses. Oh, berarti ini dm kubik ke cm kubik. Berarti dia juga turun. Turun berapa? Oh, turun 1. Karena dia kubik berarti kali 1000. Berarti ini adalah 7,2 kali dengan 1000. Nah, karena dia per, kita juga per. Per berapa? Jam ke detik. Jam ke detik berarti 3600. Nah, 3600. Nah, sesudah itu bagaimana? Ya sudah, kita proses ini. 7,2. Tulis dulu 7,2. Sama kayak tadi. Kali kali kita jalanin komanya kemana? Ke kanan. Sebanyak berapa kali? Nolnya ada 3, berarti 3 kali. 1, 2, 3 di antara angka ya. Nah, berarti ini kita tinggal tambahin 0, 0. Nah, berarti hasilnya menjadi berapa? 7.200. Komanya menjadi hilang karena komanya sudah ada di sini ya. Per 3600. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ini coret.
72 bagi 36, iya dapat 2 cc per detik. Mudah bukan anak-anak ya, gampang kan? Saya masih belum ngerti Mister. Oke, kita coba lagi. Bagaimana 600 ml per detik sama dengan dm kubik per menit. Nah, sekarang lihat satuannya naik ya. Kalau satuannya naik nanti kita lihat bagaimana. Nah, sekarang ini adalah mililiter ke dm kubik. dm kubik ini mililiter. Ingat, oh iya dm kubik itu sama juga dengan ya liter per. Nah, liter ya. Kita rubah dulu biar kalian tahu. Nah, kalau sudah kita tulis dulu angkanya kan. Jadi sama dengan berapa nih? Ya udah, berarti mililiter ke liter. Berarti mililiter ke liter itu naik. Naik sebanyak 3 berarti bagi 1000. Berarti 600 gitu ya, dibagi dengan 1000. Nah, sesudah dapat, karena dia per, kita juga per. Ingat ya, kalau menit ke detik kali 60. Kalau detik ke menit berarti bagi 60. Berarti tulisnya bagaimana? Ya sama kayak kemarin Mister bilang, 1 dibagi 60. Nanti kemudian dirubah menjadi bentuk pecahan. Kan begitu ya. Nah, kalau sudah kita proses, ini biarkan saja kita rubah jadi bentuk pecahan. Jadi 600 per 1000 gitu kan. Kemudian karena ini per itu artinya bagi. Ini juga jadi pecahan 1 per 60. Begitu kan? Baru kita proses. Jadi 600 per 1000 dikali dengan 60 per 1. Lalu kemudian nolnya kita coret nih. Nolnya 2 kita coret. Ya kan? Lalu ini masih ada sisa 1. Kita coret aja sama ini. Nah, ya, sehingga hasilnya ini jadi 1, jadi 1, ini 6 sama 6. Berarti 6 kali 6, 36 per 1. Berarti jadinya 36. 36 apa? Desimeter kubik per menit. Nah, mudah bukan? Jadi seperti itu, apa yang sudah dipelajari di awal-awal jangan dilupakan. Tinggal ditambahkan kompleksitasnya sama Mister ya. Nah, saya masih kurang ngerti Mister. Oke, Mister kasih tambah lagi 2, 3 soal lagi ya. Nah, tolong diperhatikan bagaimana sekarang 20 cc per detik menjadi liter per jam. Sekali lagi ini berubah, ya kan? Kita ubah aja liter sama ke cc. Berarti liter itu berarti liter, iya liter ya. Nah, sedangkan ini adalah cc. Cc itu sama juga dengan apa? Iya, mililiter. Berarti yang kita rubah yang mana gitu kan? Oh, yang ini boleh kita rubah ini jadi mililiter. Tuh, biar kalian ingat. Nah, begitu. Nggak usah pusing ya. Oh, berarti ini mililiter per detik. Mililiter ke liter. Berarti dibagi. Berarti kita tulis 20 dibagi dengan 1000. Ya, karena dia per, ya kita juga per. Ya. Lalu kemudian ini detik ke jam sama kayak tadi. Kalau tadi kan detik ke menit. Kalau ini detik ke jam. 1 jam 3600 detik. Kalau detik jadi 1 dibagi 3600. Nah, kayak begini. Nah, kalau sudah, ingat kalau bentuknya ini udah bagi, ini udah bagi, ini juga ini bagi, ada per. Jadiin aja bentuk pecahan, biar kalian mudah mengerjakannya. Sehingga ini menjadi 20 per 1000, ya. Karena dia per, itu artinya bagi, 1 per 3600, 1 per 3600. Maka hasilnya akan menjadi 20 per 1000 dikali
3.600 per 1. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Sehingga ini kita tinggal coret lagi. Ini sama ininya. Nah, ini masih ada sisa 0. Ini juga ada sisa 0. Coret aja. Tuh. Jadi sama aja 2 dikali 36 per 1. Berarti hasilnya adalah berapa anak-anak? Iya, 72 ya. 72 liter per jam. Nah, seperti itu. Mudah bukan? Ya, seperti itu. Masih bingung, Mister? Oke, Mister lanjut lagi. Ini Mister karena bentuknya semua udah Mister kasih ya, ada yang berubah semuanya, detik ke menit, menit ke detik, detik ke jam, ya, detik ke menit gitu ya. Ada yang perkalian sudah, jadi Mister random aja kasih soalnya. Jadi kalau misalnya 120 ml per jam sama dengan berapa cc per menit? Ingat, cc itu sama juga dengan apa? Iya, cc kan berarti sama juga dengan mililiter, Mister. Oke, berarti kita anggap ini mililiter, kan gitu. Berarti sama dong, Mister. Iya, kalau sama perlu nggak kita rubah? Nggak usah, ya. Jadi kita tulis aja 120, ya. Kalau kita tulis 120 kali 1 boleh saja, ya. Jadi 120 kali 1 boleh? Boleh, ya. Per jam ke menit. Jam ke menit ya berarti 1 jam 60 menit. Berarti per 60. Maka hasilnya adalah sama dengan berapa? Jadi 120 per 60. Nolnya kita coret. 12 bagi 6 jadinya 2. Dapat, berarti ini adalah 2 cc per menit. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau 3.600 cc per menit, Mister? Sama dengan berapa liter per menit? Ya, seperti kita tahu cc ini sama juga dengan mililiter cc itu. Berarti kalau gitu mililiter ke liter berarti turun 1.000 dong, Mister. Iya, turun 1.000. Berarti 3.600 bagi 1.000, bukan turun, sorry, naik ya, naik 3 kali. Kemudian karena dia per, kita kasih per juga. Menit ke menit nggak berubah, Mister. Nggak berubah, ya udah 1. Berarti kita tinggal proses yang ini doang dong, Mister. Iya, kita tinggal proses itu. Berarti gimana dong, Mister? 3.600 per bagi 1.000. Ya bisa dijadiin perperan boleh, terserah kalian. Atau kalau enggak kita tinggal tulis begini kan, 3.600. Enggak ada titik, enggak ada koma, Mister. Ya udah berarti dari ujung. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Gesernya kemana? Kiri atau kanan? Ke kiri. Jalanin dari ujung sini. Bilangan antara bilangan. 1, 2, 3. Udah stop. Berarti komanya ada di sini. Berarti hasilnya adalah 3,600 liter per menit. Seperti yang Mister katakan, angka di belakang koma ini tidak berfungsi. Jadi ini cuma buat bantu saja. Berarti bisa jawabannya menjadi 3,6 liter per menit. Ya. Jadi itulah yang dapat Mister berikan pembelajaran secara video ya mengenai bagaimana kalian mengkonversi satuan debit ya. Jadi satuan debit dapat dikonversikan, caranya seperti ini. Semoga ini dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal yang nanti juga akan Mister berikan. Terima kasih. Selamat siang atau selamat pagi atau selamat malam untuk kalian yang sedang menonton. Terima kasih.